Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita masuk lagi di mata kuliah Entrepreneurship Foundation. Nah, di minggu ini kita akan mempelajari tentang skill yang kedua dari DNA Inovator. Minggu lalu kita mempelajari tentang skill yang pertama dari DNA Inovator, yaitu questioning skill atau skill mempertanyakan atau membuat pertanyaan. Nah, yang kedua ini skill yang kedua itu observing atau melakukan observasi. Nah, ini kita langsung masuk aja sebagai gambaran dari suatu observasi. Nah, seperti yang kita tahu kalau observasi itu kan mengamati. Nah, apa yang diamati? Yang diamati itu bisa benda hidup, bisa benda yang mati. Jadi contohnya kalau misalnya kita ada di suatu kota atau ada di tempat yang ramai, nah itu kita bisa mengamati kira-kira kenapa ya sebabnya wilayah itu ramai, apa ya yang mereka lihat. Nah itu kan kita mengamati, jadi kita melihat dari jauh. Nah observasi ini juga itu bisa ada namanya observasi langsung dan tidak langsung. Kalau observasi langsung kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri atau kita juga bisa merasakan. Nah, sedangkan observasi tidak langsung itu kita bisa mengamati tapi dengan media lain, contohnya media online. Jadi kita melihat ada suatu gambar nih atau fenomena di media sosial, di Instagram. Nah, itu kita bisa tuh mengamati. Jadi misalnya ada suatu konten, itu kontennya tentang apa ya, kenapa dia bisa jadi viral nih. Nah itu namanya mengobservasi. Nah observasi itu bukan hanya dari gambar teman-teman. Jadi kalau kalian melihat suatu berita atau suatu bacaan, artikel, itu juga kita bisa namakan sebagai observasi. Jadi observasi itu bisa dari buku, bisa dari internet, media sosial, atau apapun itu. Nah, ini kita langsung masuk saja ke contoh kasus suatu observasi. Jadi, dari hanya kegiatan kita mengamati suatu hal, itu bisa memunculkan suatu peluang dan akhirnya bisa memunculkan suatu bisnis. Nah, di sini ada kasus di India. Kalau teman-teman tahu ada namanya merek Tata Motors, itu awalnya muncul produk itu dari sini. Jadi saya jelaskan dulu nih. Pertama ada gambar nih, ada gambar keluarga yang dia menggunakan motor tapi overload. Jadi seharusnya kan motor itu hanya ada 2 penumpang, tetapi di gambar ini ada 4 penumpang, di mana mereka itu juga penuh di kursi penumpang itu, kursi motor itu, tapi juga nggak memperdulikan keselamatannya, contohnya nggak pakai helm. Itu juga kan sudah salah, selain dari jumlahnya yang banyak, mereka juga nggak pakai helm nih untuk keselamatan. Nah, si CEO dari perusahaan Tata Motors atau namanya Ratan Tata, itu dia mengamati suatu keluarga di India. Nah, keluarga ini berada di lingkungan yang mungkin kita bilang menengah ke bawah, di mana mereka tidak bisa membeli kendaraan yang layak gitu untuk keluarganya yang sangat banyak ini. Nah, si Ratan Tata ini mengamati mereka ada keluarga yang menggunakan satu motor, tetapi orangnya ini banyak. Dan pada saat itu kondisinya hujan. Nah, si Ratan Tata ini berpikir, kenapa ya keluarga itu tidak membeli mobil? Padahal kondisi saat itu hujan tuh cukup deras. Yang pertama bisa membahayakan mereka. Yang kedua juga kan bisa bikin sakit atau membahayakan orang lain gitu kan. Nah, akhirnya si Ratan Tata ini memunculkan ide untuk memproduksi suatu mobil yang murah dan terjangkau untuk kalangan menengah ke bawah. Mobilnya seperti apa? Nah ini bentukannya, mobilnya itu mobil yang kecil atau minimalis gitu. Tujuannya apa? Tujuannya mereka untuk menyasar konsumen kelas menengah ke bawah. Jadi ketika mereka punya keluarga yang cukup banyak,
terus sudah membutuhkan transportasi yang layak. Kalau mereka membeli mobil yang dengan harga biasanya mereka tidak mampu. Nah, ini dihadirkan mobil yang ukurannya kecil tapi tetap bisa menampung beberapa keluarga gitu kan. Sampai akhirnya dengan kemunculan mobil mini ini tahun 2009, Tata ini menjadi mobil termurah di dunia. Karena hanya senilai kalau tidak salah 30 sampai 60 juta untuk bisa mendapatkan satu mobil ini. Nah, dari hasil observasi itu yang mungkin terdengar sepele, itu bisa memunculkan suatu peluang dengan melihat suatu masalah, tapi kita juga ingin gimana caranya memperbaiki masalah itu. Nah, Ratan Tata ini juga tidak hanya menghadirkan mobil. Jadi ada suatu masalah nih, keluarga ini butuh mobil kendaraan yang bisa mencakup banyak keluarga. Tapi tidak hanya itu masalah yang bisa diselesaikan oleh si Ratan Tata. Apa aja yang bisa diselesaikan? Contohnya yang pertama, Ratan Tata itu karena segmen mereka adalah kelas menengah bawah, nah biasanya mereka kesulitan untuk mendapatkan uang atau pendanaan. Akhirnya si Ratan Tata atau perusahaan Tata Motors ini mereka memberikan pendanaan atau kredit bagi warga. Jadi ibaratnya nih, kalau aku pengen nih beli mobil tapi aku gak punya uang, ya sudah kita berikan kredit atau dana untuk kamu membeli mobil. Lalu yang kedua, orang-orang ini kan biasanya kalau sudah punya mobil tidak memperdulikan keselamatannya gitu kan. Misalnya terjadi kecelakaan, siapa yang menanggung, padahal mereka kan keluarganya kurang mampu gitu kan. Nah, akhirnya Ratan Tata ini juga mengeluarkan produk berupa asuransi. Jadi ketika mereka punya mobil, mereka tuh juga merasa selamat gitu loh. Ada yang menjamin. Dan yang terakhir, Ratan Tata ini juga menghadirkan namanya pelatihan mengemudi. Jadi bukan hanya punya mobil, sembarang mobil mengemudi, tetapi diberikan juga namanya pelatihan mengemudi sampai dia mendapat surat izin mengemudi. Jadi ibaratnya satu masalah yang kita lihat di masyarakat itu bisa menghadirkan beberapa peluang. Yang pertama menghasilkan mobil tadi, yang kedua memberikan pendanaan atau kredit bagi warga yang ingin membeli mobil, yang ketiga memberikan asuransi, dan yang keempat memberikan pelatihan mengemudi sampai dia mendapatkan surat izin mengemudi. Nah, itu hanya satu contoh dari produk Tata Motors. Yang kedua nih, ada lagi dari produk Oral-B. Nah, produk Oral-B ini ada suatu perusahaan namanya perusahaan desain IDEO. Nah, dia ini melakukan membuat project untuk mendesainkan sikat gigi anak merek Oral-B, teman-teman. Nah, gimana ya caranya agar membuat atau menghasilkan suatu sikat gigi yang cocok untuk anak-anak? Jadi, tim riset dari pengembang perusahaan Oral-B ini melakukan observasi kepada anak-anak. Jadi, ketika ada anak-anak yang sedang sikat gigi, mereka melihat gimana ya proses anak-anak ini sikat gigi. Apa sih yang dibutuhkan anak-anak gitu. Jadi mereka menciptakan suatu produk itu dari hasil observasi atau dari hasil lapangan. Jadi ketika melihat anak-anak itu, oh anak-anak itu butuh sikat gigi yang lentur, terus butuh yang warna-warni, terus butuh juga ada karakter kartun. Akhirnya anak-anak itu semangat untuk melakukan kegiatan sikat gigi, karena kan anak-anak suka mungkin malas ya melakukan sikat gigi. Nah, sampai sedetail itu si perusahaan IDEO ini untuk menciptakan sikat gigi Oral-B. Sampai akhirnya Oral-B ini menempati tingkat penjualan tertinggi pada saat itu untuk kategori sikat gigi anak-anak. Nah, ada lagi nih kasus dari perusahaan kopi Starbucks. Pemiliknya itu Skolt, ini awalnya traveling ke Italia. Nah, di Italia dia melakukan observasi ke kedai kopi. Di sana di Italia itu
kedai kopi tuh ramai sekali. Nah, produk yang menjadi andalan dari cafe di Italia itu namanya latte. Karena di Amerika ini trennya saat itu hanya americano, akhirnya si Skult ini penasaran, apa sih minuman latte itu, kenapa di Italia ramai sekali gitu kan. Akhirnya dia mencoba untuk membeli minuman latte. Nah, ternyata enak. Nah, akhirnya dari dia mencoba, terus dia mengobservasi, itu dia membawa idenya itu untuk ke Amerika. Jadi di kopi Starbucks itu juga menyediakan menu latte. Nah, itu penjelasan singkat tentang observasi dan kasus-kasusnya. Jadi bisa kita lihat bahwa untuk menimbulkan ide atau suatu peluang itu bisa didasarkan dari observasi lingkungan, bisa dari teman-teman terdekat kita, apa sih masalah yang mereka hadapi. Nah, coba teman-teman menanyakan itu, siapa tahu bisa menjadi peluang untuk bisnis teman-teman. Oke, untuk penjelasan dari observing ini cukup sampai di sini. Kita akan membahas tips untuk gimana mengembangkan observing skill di next video. Terima kasih.